Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan siswa yang paling cepat datang pada hari ini. Siapa? Ya, coba Fatir pimpin doa dulu. Kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Fatir sudah memimpin doa pada hari ini. Ya, kemudian ya, siswa yang tidak hadir hari ini ada? Ada Berapa orang? 2. Siapa? Kenapa tidak hadir hari ini? Sakit. Ya, mudah-mudahan Hana dengan Al-Haq ya, tidak hadir hari ini karena sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh supaya bisa belajar seperti biasa sama-sama. Ya, kemudian anak-anak ya, sebelum pembelajaran ini tentunya ada hal yang paling penting harus kita lakukan, yaitu kita harus disiplin ya dalam pembelajaran, karena disiplin ini paling penting ya pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan baik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, kita bernyanyi dulu ya, yaitu Berkibarlah Benderaku lagunya. Berkibarlah benderaku, damai suci dalam berkibar di seluruh tanah Indonesia. Menang pujaan bangsa, siapa berani menurunkan engkau? Serta rakyatku membela, sang merah putih yang berkibar, berkibarlah selama-lamanya. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Berkibarlah. Selanjutnya kita stretching dulu ya. Stretchingnya yaitu tepuk konsentrasi. Masih ingat ya? Masih. Saya komando 1, 2, 3. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, ya kita terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas. Kira-kira supaya kelas kita ini disiplin ya, seperti sampaikan tadi. Kira-kira apa semua yang harus kita lakukan supaya berjalan dengan baik? Tidak berkata kasar dan Tidak berkata kasar, apalagi? tidak main kelas. Tidak makan pada saat pembelajaran, apalagi? Tidak bermain kelas. Apa? Tidak bermain di kelas. Tidak bermain di kelas, apalagi? Menggunakan seragam dengan jadwal. Ya, sesuai dengan jadwal. Semua menggunakan seragam dengan jadwal ini ya. Iya. Ya, mengerjakan soal ulangan sendiri-sendiri, apalagi? Tidak memilih teman. Tidak memilih teman, apalagi? Bersahabat dengan semua. Iya. Masih ada? Masih ada? Masih. Kalau keluar apa? Minta Ya, meminta isi, jangan dilupa. Sepakat semua? sepakat. Oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajarannya, ini ada pertanyaan untuk kalian ya. Bagaimana cahaya merambat? Ayo, siapa? Saya merawat dalam garis lurus. Ya, jadi cahaya itu merambat ya dalam garis. Terus Kemudian yang kedua, mengapa adanya bayangan? Bayangan terbentuk ketika cahaya terhalang benda. Ya, jadi bayangan itu ada ketika
apa cahaya terhalang oleh benda. Oke, berikut pertanyaan yang ketiga. Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Semakin dekat benda dengan cahaya, semakin besar dan lebih jelas bayangannya. Iya, jadi semakin dekat benda dengan cahaya, semakin besar dan jelas juga bayangannya. Kemudian yang berikut. Bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terbentuk ketika cahaya matahari dibiaskan dan diuraikan oleh tetesan air atmosfer. Iya, jadi karena ada tetesan air yang ada di atmosfer itu. Ya, kemudian coba diamati ya, diamati dulu gambar yang ada di sini. Kita amati sama-sama. Ini adalah siswa yang berada di kolam. Jadi mereka itu sedang bercakap ya. Ya, jadi mereka sedang bercakap. Di sini dia tanya apa? Kolam renangnya terlihat dangkal. Kenapa bisa begitu? Kemudian kamu tahu tidak kolam renang itu setelah terlihat lebih dangkal dari aslinya loh. Jadi cahaya ini bergerak dari udara ke air. Jadi cahaya memiliki peran sangat penting ya, termasuk bagaimana kita melihat berbagai benda di sekitar kita. Jadi salah satu fenomenanya yaitu ya apa? Yang menarik adalah kolam renang terlihat lebih dangkal dari yang sebenarnya. Jadi hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya. Itu yang kita simak daripada gambar tadi. Ya, kemudian lanjut ya. Ya, sebelum kita memulai lebih lanjut pembelajaran kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, melalui kegiatan mengamati gambar yang ditampilkan pada layar ini ya, proyektor beserta didik mampu mengidentifikasi peristiwa sederhana yang berkaitan dengan cahaya dan sifatnya dengan benar untuk kelompok yang visual. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menyimak video YouTube ya atau video yang lainnya, peserta didik mampu mengidentifikasi peristiwa sederhana yang berkaitan dengan cahaya dan sifatnya dengan benar untuk kelompok auditorium. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan percobaan dan melihat gambar ya, peserta didik mampu mengidentifikasi peristiwa sederhana yang berkaitan dengan cahaya yang sifatnya dengan benar. Jadi ini kinestetik, ada praktiknya yang sebentar untuk kinestetik. Ya, kemudian selanjutnya sebelum kita mulai lagi pembelajarannya, kita coba dulu ya ini ya melakukan teknik stop sejenak. Ya, jadi tekniknya ini ya, kita rilekskan semua pikiran, fisik kita. Jadi sebentar nanti tangannya dibuka di atas meja. Coba buka tangannya di atas meja. Iya. Jadi setelah dibuka, ketika tarik napas, mata ditutup ya. Ya, pejamkan matanya. Kemudian tarik napas bersamaan dengan menarik tangannya. Saya contohkan begini. Ketika lepas napas, kita lepas juga tangan. Kita ulang-ulang ya. Oke. Sama-sama ya. Oke, semua pejamkan matanya, tangan dibuka di atas meja, sama-sama ya. Ya, tarik. Ya, tangannya. Lepas. Iya. Rilekskan ya pikiran. Angkat lagi, tarik. Iya, lepas. Angkat lagi, tarik napasnya. Lepas lagi. Iya, rilekskan ya. Ya, pikiran. Tarik lagi. Ya, kemudian lepas. Oke, sekarang Pak mau tanya. Setelah kita melakukan tadi teknik stop ya, ya teknik stop sejenak, kira-kira apa yang kalian rasakan tadi? Apa? Senang, apa lagi? Relax. Apa lagi? Santai, apa lagi? Fokus.
membuat kelompok sesuai dengan kebutuhan tadi. Ada visual, ada auditori, kemudian ada kinesthesia. Silakan buat kelompok. Oke, jadi di sini auditori 2 dia akan menonton video yang ada di papan tulis. Yang di depan balik dulu, yang ini. Ya. Kemudian yang sana akan praktek ya. Yang ini ada materinya. Setelah saya bagikan. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan, kita bisa melihat karena adanya cahaya. Pernah kalian melihat kolam renang yang terlihat dengan jernih? Hal tersebut karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Sekarang mari kita pelajari sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, cahaya merata lurus. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Keempat, cahaya bisa dibiaskan. Kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, misalnya matahari atau lampu, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kita bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah pohon, seperti pada gambar berikut. Di ruangan yang tertutup ini, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Dua peristiwa tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Sahabat cerdas, tahukah kalian, kita bisa melihat sebuah benda karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Misalnya ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat diri kita di cermin. Nah, perhatikan kedua gambar berikut. Kedua gambar tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya bisa dipantulkan. Misalnya ketika kita membaca, cahaya yang mengenai buku akan dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat tulisan yang ada di buku. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda bening. Sahabat cerdas, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah terbentuknya pelangi. Pernah kalian melihat pelangi? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan tertutup bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut menunjukkan terbentuknya bayangan bola tenis. Cahaya terhalang bola tenis, sehingga terbentuklah bayangan bola tenis. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang sifat-sifat cahaya. Ya, oke. Kita sudah sama-sama melihat sifat-sifat cahaya.
Kemudian sekarang coba bagaimana ya kalian ketika punya teman yang tidak melihat, kira-kira apa yang kalian lakukan kira-kira? Kita bantu ya. Ya. Jadi mereka itu butuh bantuan kita. Bagaimana sebaliknya kalau kita yang tidak melihat seperti mereka? Ya tentu kita butuh orang. Jadi kalau ada teman yang seperti itu tolong dibantu ya. Ya, sama-sama kita bantu. Ya sekarang coba yang ini balik ya, kita diskusi dulu ya. Diskusi apa yang sudah dinonton tadi, kemudian apa yang sudah dipelajari yang sana, kemudian sana apa yang sudah dipraktikkan. Ya sebelum diskusi ada pertanyaan ya di sini. Ya coba dilihat sini. Apa komentarmu setelah mengamati gambar atau video tadi? Setelah menyimak video, saya lebih memahami bagaimana cahaya bekerja dan mempengaruhi objek di sekitar kita. Iya, tepuk tangan dulu. Kemudian yang berikut, apa yang mempengaruhi bayangan pada benda tadi yang sudah kita sama-sama lihat? Semakin dekat benda dengan sumber cahaya, bayangan akan besar. Iya, tepuk tangan untuk satu. Kemudian yang berikut, apa saja sifat cahaya? Iya, tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya perhatikan di sini ya. Mengapa bayangan berubah panjang saat pagi, siang, dan sore hari? Kenapa? Jadi bayangan itu berubah panjang karena posisi matahari di langit berubah. Ya, sepanjang hari. Jadi dia berubah. Ada pagi, siang, kemudian sore. Kemudian yang kedua, bagaimana lensa kacamata membantu orang melihat lebih jelas? Jadi lensa kacamata ini apa? Membantu orang melihat lebih jelas karena memanfaatkan sifat pembiasan cahaya tadi. Jadi ada beberapa sifat-sifat cahaya tadi. Ya, kemudian mengapa kaca jendela memungkinkan cahaya masuk tetapi tidak menghasilkan bayangan? Karena kaca itu adalah material yang transparan. Contoh seperti kaca jendela yang ada di kelas kita ini. Dia tidak ada bayangan karena dia transparan. Coba dilanjutkan sedikit dulu dia punya diskusi. Sebelum saya bagikan di LKPD ya. Diskusi. Ya, saya bagikan LKPD ya. Kelompok visual. Ya sekarang coba amati dulu LKPD-nya. Ada yang ditanya di situ? Ya kalau tidak ada silakan dikerjakan ya. Tampak seperti patah. Adanya akibat dari kecepatan gerak kelompok. Gimana kelompoknya? Sudah? Iya. Coba dari kelompok visual ya. Dari pertemuan ini dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat dalam jika walaupun berada dalam garis lurus, cahaya dapat melewati ketiga kantung dan jalinan dari depan. Namun ketika salah satu kantung dan mengembangnya tidak lagi sejajar,
Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok visual. Ya, kemudian kelompok auditori. Dapat disimpulkan bahwa cahaya tidak dapat menembus benda-benda yang berwarna gelap atau tembus pandang. Benda tersebut menghalangi cahaya dan menyebabkan bentuk bayangan di belakangnya. Ini menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya berabat lurus dan akan membentuk bayangan ketika bertemu dengan benda yang tidak dapat ditembus. Iya, tepuk tangan untuk kelompok auditori. Selanjutnya kelompok kinestetik. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat melewati pintu belakang dan terlihat dari depan. Namun, ketika salah satu kaki digeser dan lubang-lubangnya tidak lagi sejajar. Iya, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Iya, jadi luar biasa ya. Dari kelompok auditori, kemudian kelompok visual ya. Visual, auditori, kemudian kinestetik yang mewakili ke depan, luar biasa ya. Jadi kelompok visual terima kasih sudah memberikan penguatan materi yang sudah diberikan tadi. Kemudian kelompok auditori juga ya, terima kasih. Dan kelompok kinestetik terima kasih sudah memberikan jawabannya. Ya, sekarang kita ice breaking dulu. Coba berdiri semua, dan badan semua. Ice breakingnya, coba dengar sini. Ice breakingnya dengar. Coba kalian tuliskan ungkapan kepada teman-teman kalian ya, kata-kata positif terhadap teman-teman yang sudah membantu mengerjakan kerja kelompok tadi. Ya, dibaca. Aku sangat baik dan peduli pada teman-teman. Aku senang berjalan bersama. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ikut. Aku kagum dengan cara kamu membantu teman-teman di kelompok. Iya, mantap. Luar biasa kata positifnya. Berikut. Aku kagum dengan cara kamu membantu teman-teman di kelompok. Iya, tepuk tangan. Lanjut. Kamu hebat dalam menjelaskan materi. Terima kasih sudah membantu. Iya, tepuk tangan. Sekarang silakan duduk kembali. Kita akan membagikan soal ya, untuk soal-soal ini ya. Ya. Ya, waktunya selesai. Silakan ditutup. Ya, sekarang kita mau refleksikan dulu tentang apa yang kita pelajari hari ini. Ya, coba apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Ayo, apa yang bisa? Iya, jadi hari ini kita mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian yang kedua, apa kegiatan yang paling disukai? Ayo.
Iya. Jadi dia suka kegiatan hari ini praktek ya. Ya, melihat langsung cahaya. Iya. Kemudian yang berikut, informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut? Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana cahaya bekerja dalam alat-alat optik seperti kamera, kacamata, dan teleskop. Iya, jadi yang ingin dia tahu bagaimana itu cahaya. Ya, bisa digunakan dalam kacamata, kemudian teleskop. Makasih atas umpan baliknya ya. Ya, sekarang ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi di sini adalah cahaya memiliki beberapa sifat penting. Ya, yaitu merambat lurus. Kemudian apa lagi? Dapat dipantulkan, kemudian dapat dibiaskan dan menjadi warna atau pelangi. Kemudian pemahaman ini membantu kita melihat berbagai fenomena di sekitar kita ya, seperti bayangan. Contohnya yang ada ini bayangan. Ya, jadi bayangan itu ada karena cahaya terhalang oleh suatu benda. Kemudian pantulan di cermin. Pantulan di cermin itu apa? Ya, cahaya yang dipantulkan ke cermin, kemudian ya mengena mata kita. Kemudian pembiasan pada kacamata dan terbentuknya pelangi. Ya, jadi itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Ya, kemudian ada yang mau ditanyakan? Ada, sudah jelas. Alhamdulillah ya. Ya. Ya, kemudian untuk materi kita selanjutnya ya, yaitu tentang bunyi ya. Jadi kita pertemuan berikutnya akan mempelajari tentang bunyi. Kemudian sekarang coba rapikan alat tulis yang ada di ya. Ya, sekarang kita bernyanyi ya. Kita bernyanyi Guntur. Sama-sama ya. Sekarang setelah kita belajar hari ini, coba apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi cahaya? Senang, apalagi? Ya, gembira, bertambah pemahamannya tentang cahaya. Kemudian kita sama-sama ucapkan terima kasih. Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Iya, terima kasih. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita pada hari ini ya cukup sampai sekian. Nanti kita bertemu nanti di pertemuan berikutnya. Sekian. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.